baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hey, 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 lover, you don't have to. Secara singkat, kompensasi mencakup berbagai bentuk imbalan atau gaji yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Ini bisa berupa gaji pokok, tunjangan, atau bonus. Sedangkan penghargaan adalah bentuk apresiasi yang bisa bersifat material seperti bonus atau peningkatan posisi maupun non-material seperti sertifikat dan pengakuan di acara perusahaan. Kedua hal ini, bila dikelola dengan baik, mampu mendorong motivasi dan loyalitas karyawan. Baik, selanjutnya adalah definisi kompensasi dan penghargaan menurut para ahli. Yang pertama itu, menurut Marwansyah pada tahun 2016, kompensasi adalah imbalan yang adil dan layak yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya di perusahaan. Yang kedua itu, menurut Sedarmawanti pada tahun 2019, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai bentuk atas kerja kerasnya di perusahaan. Gimana sih implementasinya di dunia kerja? Yang pertama, perusahaan bisa kasih bonus berdasarkan kinerja. Jadi kalau target sudah tercapai, ya dari perusahaan tersebut bisa memberikan tambahan atau reward untuk karyawan tersebut. Nah, ini salah satu contoh untuk pemberian bonus kepada karyawan. Ini ya bonus buat kamu karena kamu sudah mencapai target. Selain itu, ada juga penghargaan simbolis kayak piagam, sertifikat untuk yang kinerjanya yang oke banget. Ditambah bisa juga perusahaan naikin fasilitas kinerja atau kasih kesempatan pelatihan buat pengembangan diri. Jadi bukan cuma soal uang, tapi perusahaan juga memberikan apresiasi terhadap karyawannya melalui pemberian sertifikat atau piagam. Berikut ada contoh pemberian sertifikat kepada karyawan. Tapi ada juga beberapa tantangan. Misalnya, nggak semua karyawan merasa imbalannya setimpal dengan kerja keras mereka. Ada juga masalah ketimpangan kompensasi yang bisa bikin tim jadi kurang solid. Atau kalau sistem penilaian kinerjanya nggak transparan, itu bisa bikin karyawan merasa nggak adil. Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, perlu ada beberapa solusi yang perlu dicoba atau dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, perusahaan bisa mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang lebih jelas serta lebih transparan. Kemudian menyediakan kompensasi yang fleksibel serta meningkatkan komunikasi internal agar karyawan lebih memahami kebijakan kompensasi dan penghargaan yang akan diterapkan. Selain itu, perusahaan juga bisa mempertimbangkan penghargaan non-finansial seperti pelatihan profesional untuk menambah soft skill dari para karyawannya. Jadi kesimpulannya, kompensasi dan penghargaan memainkan peran yang penting dalam membangun motivasi serta mempertahankan karyawan yang berkualitas. Meski tantangan tak bisa dihindari, pendekatan yang transparan dan adil bisa membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan loyalitas karyawan. Pada akhirnya, sistem kompensasi dan penghargaan yang efektif tak hanya memberi dampak positif bagi karyawan, tetapi juga bagi pertumbuhan perusahaan. Demikian pembahasan kali ini mengenai kompensasi dan penghargaan dalam dunia kerja.
Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita dan teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Di pokok, tunjangan, atau Andini Kompensasi adalah ulang. Pemerintah bisa pemerintah lagi. Nggak semua tolong dah. Minta. bisa juga cuti. Dan kompensasi dalam salah nih.